Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila, NPM 183101099 dari kelompok 1. Nah, di sini aku bakal menjelaskan dari bahaya merokok. Nah, berikut penjelasannya. Nah, rokok itu adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung. Nah, sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm. Biasanya, itu dihisap seseorang setelah dibakar ujungnya. Rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang rokok saja, itu dapat diproduksi lebih dari 4.000 bahan kimia. 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan dapat menyebabkan terjadinya kanker. Nah, rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan dependensi atau ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Dan kata lain ya, rokok termasuk golongan nafsa atau narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif. Nah, di sini ada pengertian perokok aktif. Rokok aktif itu apa? Ya, dia itu ada seseorang yang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas, daun, dan kulit jagung. Nah, secara langsung mereka juga menghirup asap rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka. Tujuan apa sih? Ya, tujuan mereka itu adalah untuk menghangatkan badan mereka dari suhu yang dingin. Tapi, seiring perjalanan waktu, pemanfaatan rokok disalahartikan. Sekarang rokok dianggap sebagai suatu sarana untuk pembuktian jati diri bahwa mereka yang merokok adalah ya semacam keren, gaul mungkin ya. Nah, di sini ada ciri-ciri fisik seseorang perokok. Yang pertama itu adalah gigi kuning karena terkenanya nikotin, kuku kotor karena nikotin, mata pedih, sering batuk-batuk, dan juga mengalami mulut dan nafas bau rokok. Nah, di sini ada pengertian perokok pasif. Apa sih bedanya? Ini nih. Perokok pasif itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghirup asap rokok orang lain nih. Misalkan nih, di samping kita nih ada orang perokok aktif nih yang sering merokok. Kita di sampingnya nih, kita terkena juga perokok pasif tuh. Nah, telah terbukti bahwa perokok pasif itu mengalami risiko gangguan kesehatan yang sama seperti perokok aktif. Nah, maka itu hati-hati guys. Nah, yaitu orang yang menghirup asap rokoknya sendiri. Adapun gejala awal yang dapat timbul pada perokok pasif, yaitu terjadinya mata pedih, hidung beringus, tekak yang serak, pening atau pusing kepala. Nah, apabila perokok pasif ini terus-menerus menekuni kebiasaannya, maka akan mempertinggi risiko gangguan kesehatan, ya seperti kanker paru-paru, serangan jantung, dan mati mendadak, bronkitis akut maupun kronis, dan juga emfisema. Nah, jadi pasif ini bisa orang yang korban terkena di sampingnya dan juga pengguna perokok itu tersendiri karena menghisap asap rokoknya sendiri. Nah, di sini bahan-bahan rokok yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita itu, ya setiap batang rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh. 400 diantaranya bisa berefek racun, sedangkan 40 diantaranya bisa mengakibatkannya terjadinya kanker. Ini adalah sebagian dari contoh-contohnya. Yang pertama ada nikotin. Nah, nikotin itu merupakan zat yang menyebabkan adiksi atau yang disebut dengan ketagihan, kecanduan, dengan toleransi tinggi, yaitu semakin lama dikonsumsi semakin bertambah. Memang pada awalnya ya nikotin dapat merangsang kerja otak sehingga si perokok menjadi cerdas. Namun, apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka justru akan melemahkan kecerdasan otak itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh nikotin yang memacu produksi hormon adrenalin. Terpacunya produksi hormon ini akan menyebabkan terjadinya denyut jantung lebih cepat dan jantung bekerja lebih kuat. Berbahaya guys. Nah, selanjutnya jantung akan memerlukan lebih banyak oksigen dari biasanya. Otomatis risiko terjadinya
serangan jantung koroner akan menjadi lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada karbon monoksida. Dia ini adalah gas berbahaya yang seharusnya hanya ada dalam pembuangan asap kendaraan. Tetapi dengan adanya sumbangan dari para perokok, gas yang juga dapat berkaitan kuat dengan hemoglobin darah ini menjadi lebih banyak di udara dan di dalam tubuh manusia. Nah, dengan adanya karbon monoksida ini yang berikatan dengan hemoglobin darah, maka jantung seseorang perokok yang memerlukan lebih banyak oksigen ternyata mendapat oksigen lebih sedikit. Ini akan menyebabkan bertambahnya risiko penyakit jantung dan paru-paru serta penyakit saluran nafas. Nah, yang ketiga ini ada tar nih. Dia ini digunakan biasanya nih untuk mengaspal jalan raya. Waduh. Apabila terdapat pada tubuh melalui menghisap rokok, maka secara berangsur-angsur dan pasti akan menyebabkan terjadinya kanker tuh, cancer tuh. Beberapa contohnya adalah benzoapin, nitrosamin, betanapitalamin, dan nikel. Nah, yang keempat ini ada DDT, aldikloro, difenyl, trikloretanam. Nah, dia ini biasanya digunakan bahan-bahan itu pada racun serangga. Nah, diganti untuk membunuh nyamuk, semut, atau kecoa. Aduh, bayangin aja coy, dimasukin ke bahan rokok kita hisap. Terus yang kelima itu ada aseton. Aseton itu adalah digunakan untuk mengunturkan cat. Bisa dibayangkan bahayanya apabila zat ini berada dalam tubuh kita. Terus ada formaldehid. Nah, dia ini bisa sering dikenal dengan zat formalin yang untuk mengawetkan mayat. Terus ada kadmium, dia ini bisa terdapat pada aku atau aki kendaraan bermotor. Arsenik itu seperti DDT, arsenik merupakan itu bahan kimia yang sering digunakan untuk membasmi serangga-serangga pengganggu. Biasanya ya kutu atau serangga sekelasnya akan mempan bila diberantas dengan arsenik ini, guys. Terus ada amonia. Dia ini adalah bahan aktif yang terdapat dalam pembersih lantai. Terus ada polonium 210. Bahan ini merupakan salah satu zat radioaktif, yaitu zat yang mampu mengeluarkan radiasi aktif yang bisa menyebabkan perubahan struktur dan fungsi sel normal. Bahan-bahan radioaktif juga bisa menyebabkan kanker. Ada hidrogen cyanida. Nah, hidrogen cyanida merupakan bahan yang digunakan sebagai racun dalam bentuk gas. Nah, di sini ada penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit dan bahkan bisa menyebabkan terjadinya kematian. Nah, berikut beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh rokok, yaitu terjadinya rambut rontok. Nah, jadi kenapa sih? Ya, rokok itu memperlambat sistem kekebalan sehingga tubuh lebih rentan terhadap penyakit yang menyebabkan rambut rontok, sariawan mulut, dan lain-lain sebagainya. Kulit keriput yang kedua, guys. Nah, dia ini menyebabkan penuaan dini pada kulit karena rusaknya protein yang berguna untuk menjaga elastisitas kulit, terkikisnya vitamin A, terhambatnya aliran darah. Nah, kulit perokok itu menjadi kering dan keriput terutama di sekitar bibir dan area mata. Selanjutnya ini ada katarak. Nah, merokok dipercaya dapat memperburuk kondisi mata, yaitu memutihnya lensa mata yang menghalangi masuknya cahaya dan menyebabkan terjadinya kebutaan. 40% lebih terjadi pada perokok. Rokok itu dapat menyebabkan katarak dengan dua cara, yaitu cara mengiritasi mata dengan terlepasnya zat-zat kimia dalam paru oleh aliran darah di bawah sampai ke mata. Merokok dapat juga dihubungkan dengan degrasi muskular yang berhubungan dengan usia tua, yaitu penyakit mata yang tak tersembuhkan yang disebabkan oleh memperburuknya bagian pusat retina yang disebut dengan makula. Yang keempat ada hilangnya pendengaran nih, karena tembakau dapat menyebabkan timbulnya endapan pada dinding pembuluh darah sehingga menghambat laju aliran darah ke dalam telinga bagian dalam. Selanjutnya ada karies, yaitu ada rokok mempengaruhi keseimbangan kimiawi
dalam mulut membentuk plak yang berlebihan, membuat gigi menjadi kuning dan terjadinya karies perokok berisiko kehilangan gigi mereka 1,5 kali lipat. Dan juga ada emfisema, dia ini pelebaran dan rusaknya kantong udara pada paru-paru yang menurunkan kapasitas paru untuk menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang ketujuh ada kerusakan paru, itu dikarenakan menurunnya kapasitas paru dan oksigen untuk melepas oksigen. Yang kedelapan itu ada berisiko tinggi karena terkena kanker paru, dan jantung. Satu di antaranya 3 kematian di dunia disebabkan oleh penyakit jantung. Pemakaian tembakau adalah salah satu faktor resiko terbesar untuk penyakit ini. Selanjutnya ada penyakit jantung, yaitu di antara 3 kematian di dunia diakibatkan oleh penyakit kardiovaskuler. Pemakaian tembakau adalah salah satu faktor resiko terbesar untuk penyakit ini. Dan lain-lainnya ya guys. Terus di sini ada cara menghentikan merokok dan cara menghindarinya. Yang pertama itu ya berhenti secara mendadak. Nah, tidak ada suatu cara terbaik bagi perokok untuk berhenti merokok. Karena pengaruhnya terhadap perokok adalah berbeda, namun hanya ada satu hal yang sama di antaranya mantan perokok yang berhasil, yaitu mereka semua memang berkeinginan untuk berhenti merokok. Yang kedua ada cara menunda secara perlahan. Menunda adalah untuk menyalakan batang rokok dalam beberapa menit sampai bisa bertahan sepenuhnya setiap kalinya merokok. Yang ketiga, itu cara menguranginya itu ya dilakukan dengan mengurangi jumlah batang rokok yang Anda hisap setiap merokok. Dalam satu hari itu setiap kali merokok itu bisa dikurangi jumlah rokok tuh yang Anda hisap tuh. Mulai dari hitungan 1 batang, 2 batang, hingga separuh dari jatah rokok Anda setiap harinya. Atau bahkan mengurangi sepenuhnya. Nah, di sini ada yang nomor 4 itu adalah pengalihan aktivitas. Tentunya hal ini akan berhasil apabila kondisi keluarga dan tempat bergaul saling mendukung untuk mengurangi atau bahkan menghentikan sama sekali kebiasaan merokok remaja. Tentu, masih banyak cara lain yang bisa dilirik untuk mengalihkan kebiasaan merokok. Yang nomor 5, konsumsi makanan dengan menu seimbang. Menu seimbang adalah seperangkat makanan yang mengandung hampir seluruh zat makanan yang diperlukan tubuh. Terdiri dari nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan, air, serta dilengkapi dengan susu. Yang nomor 6, itu menanamkan sikap asertif pada diri serta pemahaman akan dampak negatif rokok terhadap kesehatan. Ya, sikap tegas untuk tidak merokok atau memang akan menghentikan sama sekali kebiasaan ini sangat diperlukan untuk menunjang upaya berhenti merokok. Dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai dampak negatif merokok bagi kesehatan, akan semakin menambah keyakinan serta memotivasi diri untuk tetap berusaha untuk menghentikan kebiasaan merokok. Nah, sekian dari penjelasan bahaya merokok. Kurang ataupun lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar dan